Selamat pagi dan semangat pagi. Apapun keadaan hidup kita hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang menjadi harapan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa banyak hal, banyak perkara yang tidak kita harapkan, justru itu yang datang dalam hidup kita. Tapi apa yang tidak kita harapkan itu seringkali menjadi jembatan untuk kita bisa mengalami apa yang kita harapkan. Nah, saya ulangi Bapak Ibu ya. Ini saya sedang berada di Nias dan pagi ini juga saya akan bertolak kembali ke Sibolga Bapak Ibu. Karena dapat perintah lagi dari atasan untuk kembali ke Sibolga. Perjalanannya nggak mudah Bapak Ibu. Karena kemarin pun saya dengan Pak Sialagan menembus untuk masuk ke Sibolga itu sangat lelah sekali. Melelahkan, capek sekali betul ya. Tapi tiba-tiba dan saya sudah ada di Nias untuk beberapa pelayanan. Seharusnya saya besok baru dari Nias menuju ke Pematang Siantar, lalu Natal di Siantar dan bertolak kembali ke Jakarta. Tapi harus segera di reschedule untuk kembali ke Nias, ke Sibolga. Jadi pagi ini saya terbang ke Medan, dari Medan langsung menuju ke Sibolga. Nah, Bapak Ibu itu yang saya bilang tadi bahwa kadang-kadang apa yang kita tidak harapkan itu datang kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi justru yang tidak kita harapkan itu menjadi jembatan untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang mengerti katakan amin. Yang penting gini Bapak Ibu, taat saja kepada firman. Ya, yang penting taat saja kepada Tuhan. Ya, walaupun nggak mudah memang. Tapi Tuhan itu nggak pernah lalai akan janji-janjinya. Nggak pernah, Bapak Ibu. Dia setia. Saya mendapati, dan dalam Alkitab kita mendapati, dia setia terhadap janji-janjinya. Ya, kemarin saya dapat telepon dari Lombok, dapat telepon dari Jakarta, kemudian dapat telepon juga dari Kak Roni yang sedang menuju ke LA, dan akhirnya oke diputuskan kembali lagi ke Sibolga karena kita perlu menolong saudara-saudara kita yang di sana. Pak, Bu, apa yang kita alami hari-hari ini, ya tentunya pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, ya. Dan saya mendapati saudara-saudara kita di Sibolga itu penderitaannya sangat-sangat mengerikan sekali ya. Namun saya tetap percaya bahwa apa yang mereka alami hari ini itu adalah arah menuju apa yang mereka harapkan dan minta dari Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia pasti menggenapi semua janji-janjinya. Dia pasti melakukan apa yang difirmankannya. Amin Bapak Ibu. Dia pasti menggenapi semua yang difirmankannya. Kata firman Tuhan gini, pasti akan digenapi. Jadi nggak usah takut dan nggak usah bimbang Bapak Ibu. Dia setia. Nah, hari ini dalam tema-tema kita di bulan ini Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu setia menjaga kita. Dalam tema-tema kita sepanjang bulan kita ketahui bahwa Yesus yang mati buat kita, menyelamatkan kita, dia sempurna melakukan semua yang eh, kita doakan selama ini. Jadi jangan ada seorang pun yang berpikir, kok Tuhan itu sepertinya jauh sekali. Enggak, dia Tuhan yang setia. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi tema kita bulan ini, Keeping Your Lamp Burning. Biarlah api yang ada pada kita tetap menyala. Biarlah pelita hidupmu itu tetap menyala. Saya bacakan di 1 Tesalonika, ya, Bapak Ibu yang memegang Alkitab ataupun Alkitabnya,
Coba dibuka ya dalam Alkitab di 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Ini bicara kita sukacita melayani Tuhan, sukacita melayani dengan tulus. Karena waktu kita melayani dengan tulus, maka pelita kita akan tetap menyala. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20, saya akan bacakan buat kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah, dengar. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, ayat 14. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Dan para nabi telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Ya, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ayat 17 bilang gini. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata. Ah, ini ternyata jauh di mata, namun dekat di hati. Ah, ini Alkitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus ternyata di dalam firman Tuhan. Jauh di mata, katanya ya. Terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Ya, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bapak Ibu, keeping your lamp burning. Bagaimana pelita kita tetap menyala, Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit ini. Saya di Sibolga kemarin melihat orang itu makan gak makan, kekurangan makan, gak punya apa-apa gitu ya. Hidup sepertinya orang bilang gini, udahlah kami mati aja lah. Tapi saya mau bilang lagi, selalu ada harapan. Kadang-kadang kita berpikir, mana ini Tuhan? Tapi justru di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup kita, Alkitab berkata kepada kita, bersukacitalah. Nah jadi Bapak Ibu, sukacita sejati bukan karena pekerjaan kehidupan pelayanan kita yang mudah. Bapak Ibu, bukan. Tetapi karena kita melayani dengan ketulusan. Saya mengunjungi Roxy Bolga, kunjungi jemaat-jemaat, kampung-kampung yang mengerikan Bapak Ibu ya. Ada sebuah desa namanya Sorkam di pesisir pantai. Itu betul-betul tenggelam. Kami lihat orang-orang di sana semua udah nggak ada yang pakai baju lagi kalau pria-prianya. Di mana-mana barang dibuang ditaruh di pinggir jalan nggak peduli kayak kota mati betul-betul. Dan berjumpa dengan pelayan-pelayan di sana. Ada yang berkata udah Pak kami udah nggak sanggup gitu ya. Tapi Bapak Ibu ternyata kebenarannya adalah sukacita sejati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pelayanan kita memang bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita melakukannya dengan ketulusan, maka kita akan mengalami sukacita. Nah, di sini katakan pelayanan itu yang tulus itu bercirikan menerima, berjuang dan memberitakan tanpa henti.
Apa yang menjadi sukacitanya? Sukacita yang tetap melimpah dalam pelayanan mendorong kita untuk memiliki tiga hal saja, ya. Yang pertama, penerimaan akan firman Allah. Penerimaan akan firman Allah itu berarti apa, Bapak Ibu? Kita bisa menerima semua keadaan, Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan yang adil, Bapak Ibu. Kadang kita happy, kadang kita dalam kesulitan, kadang kita bisa kumpul dengan keluarga, kadang kita bisa terpisah sejenak dari keluarga. Tapi ketika kita bersama dengan Kristus, bersama dengan kebenaran firman-Nya, Bapak Ibu, maka kita mendapati sukacita rohani dimulai dari hati yang terbuka pada firman Tuhan. Bukan pada telinga kita yang gatal dan firman Tuhan itu seolah-olah menjadi hiburan. Ya, Bapak Ibu, gini, ketulusan kita itu membuat firman itu bekerja. Tetapi kalau kita nggak tulus menerima firman Allah, kita nggak tulus dalam pelayanan, kita nggak tulus dalam hidup berumah tangga, tidak tulus dalam hidup bermasyarakat, kita tidak tulus dalam melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu. Itu yang membuat pelita kita padam. Ya, jadi di Desember ini banyak hal yang kita alami. Saya juga nggak ngerti ya kenapa di Indonesia ini sepertinya musibah-musibah itu datangnya di bulan Desember. Ya, dan juga seringkali musibah-musibah dalam keluarga itu datangnya di bulan Desember. Kemarin saya membaca sebuah artikel bilang gini, Desember itu bulan yang penuh dengan berkat, di mana kita merayakan hari kelahiran Yesus, hari kita saling berbagi. Tapi ingat, Desember itu bisa jadi malapetaka buat orang-orang Kristen. Karena orang Kristen di bulan Desember itu pengen ini, pengen itu, pengen punya baju baru, pengen ganti mobil, pengen cat rumah, bikin ornamen-ornamen semua di bulan Desember itu. Wah, ya ini merayakan hari kelahiran Yesus. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita tidak sedang merayakan hari kelahiran Yesus. Kita sedang merayakan keinginan-keinginan kita. Dan alasannya ada di Desember. Ini kesempatan untuk liburan, untuk ini, untuk itu. Kan udah setahun kita kerja. Betul Bapak Ibu, boleh kita merayakan semuanya itu. Tapi bukan berdasarkan keinginan-keinginan mata memuaskan daging kita. Diutamakan adalah ketulusan kita, pengenalan kita akan Kristus. Jadi firman Allah itu bukan semata-mata apa menyenangkan kita. Kita seringkali akhirnya memanipulasi, Bapak Ibu. Nah, tapi pagi ini ayo menerima akan firman Allah dengan ketulusan. Menerima akan firman Allah dengan kemurnian. Bagaimana dengan sukacita Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah engkau mengalami sukacita dari Tuhan atau kita sedang stres di bulan Desember ini? Saya berdoa supaya setiap kita mengalami sukacita. Ya, supaya apa? Supaya pelita kita tetap menyala. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Yang sering memadamkan roh apa? Keinginan-keinginan daging kita, Bapak Ibu. Keinginan-keinginan kita yang membuat seringkali firman Tuhan itu tidak bisa diterima dengan baik. Aduh, saya kan sudah ini, saya sudah ini, saya. Tapi kenapa ya Tuhan? Kenapa? Akhirnya kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan dengan kemurnian, Bapak Ibu. Akhirnya kita gagal untuk mewujudkan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Perkataan Tuhan itu sudah selesai, Bapak Ibu. Firman-Nya sudah dikanonkan, sudah diselesaikan. Penerimaan hati kita yang harus benar. Amin. Nah, jadi di ayat yang ketiga tadi dikatakan buat kita, Bapak Ibu, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Dan karena itulah kami mengucap syukur, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Wah, ayo Bapak Ibu, kita bersuka cita mengucap syukur kepada Allah. Karena ada orang-orang yang waktu kita
Beritakan firman dan mereka menerima firman itu. Itu sukacita, Bapak Ibu. Natal ini Natal penuh berkat. Bulan ini bulan di mana kita merayakan kelahiran Kristus, bulan berbagi. Ayo kita memberitakan firman dan sukacita kita datangnya dari mana? Dari ketika kita memberitakan firman dan orang menerima firman. Wah, bukan karena kesukaan kita, bukan karena ada hadiah-hadiah secara fisik, secara jasmani, bukan Bapak Ibu. Tapi sukacita kita membuat orang mengenal Yesus. Lukas 1 ayat 38 berkata begini, ya saya buka ya Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin Bapak Ibu. Kristus datang dan dia berkata, Maria berkata, jadilah padaku menurut kehendak. Ayo tanya lagi pada diri kita, apakah yang terjadi pada kita hari ini sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Ya, Bapak rohani kita, Pak Roni mengingatkan kembali di kita kemarin di hari Natal. Nih ya, ini dengar baik-baik siapapun Bapak Ibu hari ini ya, apapun keadaanmu hari ini, nih dengar baik-baik. Sukses atau gagal itu bukan ditentukan dari kegagalanmu hari ini. Mungkin Bapak Ibu sedang berusaha, tapi sepertinya gagal gitu. Bukan itu, bukan itu yang menentukan kita sukses atau berhasil. Ya, sukses atau berhasil kita ditentukan gini. Apakah engkau masih hidup dalam kehendak Allah atau tidak? Ketika engkau tidak hidup dalam kehendak Allah dan keluar dari kebenarannya, engkau sedang gagal. Tapi sekalipun keadaan hidupmu, orang bilang buruk, orang berkata, wah kasihan ya orang itu. Tapi ketika engkau berdiri dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam kehendak Allah, kamu sukses. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, jadi bukan karena harta, punya mobil, punya ini, bukan Bapak Ibu. Penerimaan akan firman, hidup dalam firman. Makanya dibilang tadi, di 1 Tesalonika tadi, aku berbahagia karena kamu menerima firman. Ya, nanti Bapak Ibu buka Mazmur 119, Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Pak, Bu, ketahuilah bahwa Allah kita, Allah yang selalu menggenapi firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini bahwa eh, hati yang menampung firman akan menumpahkan sukacita. Ya, amin Bapak Ibu yang sedang bergumul, penuhi hatimu dengan firman. Maka firman itu akan meluap-luap dari hidupmu. Sukacita akan terpancar dari kehidupanmu. Hati yang menampung keluhan menjauhkan hidupmu dari kebenaran. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai ada yang mengeluh, jangan sampai ada yang bersungut-sungut. Karena persungutan juga keluhan-keluhan menjauhkan hidupmu dari kebenaran. Saya menyaksikan ya di Sibolga, di perjalanan ke sana, Tapanuli Tengah, ada anak-anak Tuhan yang tetap berkata, hari ini terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Ya, jadikan firman Tuhan bukan hanya bahan renungan, tetapi nafas kehidupan setiap hari. Katakan amin Bapak Ibu. Nih, ketika kita bernapas, firman Tuhan yang kita hirup. Firman yang kita hirup dan firman yang keluar dari hidup kita. Itu artinya bahwa doa adalah nafas kehidupan, firman adalah nafas kehidupan. Ketika kita tarik nafas, firman yang masuk. Dan ketika kita menghembuskan nafas, firman yang keluar. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, kita akan meluapkan dan menumpahkan sukacita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tetap menyalakan api Kristus dalam hidup kita. Ayo, perjuangan yang tak goyah, yang tidak mudah goyah. Saya minta agak tambahan waktu ya pagi ini ya. Yaitu apa? Di dalam ayat yang ke-14 satu Tesalonika
pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Apa katanya? Penurut, ya. Jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Pak, Bapak, Ibu, penderitaan itu adalah sukacita kalau kita di dalam Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kepada kita juga karunia untuk kuat dalam penderitaan. Ya, perjuangan yang tak goyah, tidak mudah goyah. Semua kita punya perjuangan masing-masing. Tapi mari tetap teguh dalam penderitaan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 36. Saya baca ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 36. Firman Tuhan berkata begini. Ingatlah masa yang lalu, akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ada yang sedang berjuang, Bapak Ibu? Ayo, tetap sukacita. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas. Harta kita belum dirampas, Bapak Ibu. Harta kita habis seringkali untuk kesenangan kita. Terus kita bilang kita menderita. Ayo kita berubah ya. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Hartanya dirampas, tapi menerima dengan sukacita. Ayo nyalakan apinya, Bapak Ibu. Katakan amin. Nyalakan apinya. Jadi terus dikatakan, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin, Bapak Ibu ya. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ketika kita menemukan kehendak Allah, kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, kita sedang sukses. Karena dia berkata, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi perjuangan yang nggak boleh goyah. Katakan amin, Bapak Ibu. Desember ini bisa jadi derita buat kita. Kalau kita lihat gini, wah, orang-orang sana berliburan, keluarga liburan, kami nggak bisa pergi liburan. Saudara, ciptakan liburanmu dalam rumahmu. Ciptakan kebahagiaanmu karena firman, bukan karena liburan. Tapi kalau ada uang mau liburan, nggak apa-apa juga sih. Tapi berapa banyak orang yang berliburan juga jadi penderitaan di liburan. Ya, kalau ada uang, kalau ada ini ya silakan pergi, nggak apa-apa juga. Menikmati kemurahan Tuhan. Tapi dalam penderitaan juga kita menikmati kemurahan Tuhan. Sukacita sejati terjadi bukan karena absennya penderitaan, tapi keyakinan kepada Allah yang hadir memberi penyertaan. Apakah hidupmu disertai Tuhan, Bapak Ibu? Keluargamu disertai Tuhan, anak-anakmu disertai Tuhan? Nggak apa-apa, mungkin sedang dalam mengalami mengalami apa hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi penyertaan Tuhan itu adalah janji yang pasti digenapinya. Saat pelayanan kita juga menghadapi kritik, tetaplah tekun. Sukacita sejati diuji di jalan penderitaan. Amin. Besok nanti saya terbang ke Medan, Medan terus lanjut langsung kami keliling menuju ke Sibolga, Bapak Ibu. Nggak bisa tunda-tunda lagi. Sebetulnya saya udah nggak sempat lagi, tapi secara daging ini nanti 14 jam lagi perjalanan. Terus sampai di sana ketemu dengan orang-orang di sana 14 jam lagi kembali. Wah, sebetulnya nggak enak. Tapi nggak perlu mengkritik diri kita sendiri dan pekerjaan Tuhan. Ya, sukacita sejati diuji justru di jalan penderitaan. Yang ketiga terakhir, pemberitaan tak kenal menyerah. Dalam
1 Tesalonika pasal yang kedua tadi, saya baca lagi ya, 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke 19 sampai 20 dibilang gini. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, ya, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ternyata Bapak Ibu, kebenarannya adalah gini. Sukacita kita adalah melihat orang-orang hidupnya berubah, bertobat. Saya di Nias kemarin khotbah keras saya bilang saya agak malas sebetulnya khotbah di Nias ini. Orang-orang di sini nggak berubah-berubah dari tahun ke tahun. Tapi saya kemarin banyak bincang-bincang dengan anak muda, dengan orang-orang tua, dan mereka ya menerima firman. Ya, jadi buah pelayanan yang tekun adalah sukacita rohani yang tak tergantikan, yaitu jiwa-jiwa. Dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5, Bapak Ibu baca Daniel 12 ayat yang ketiga. Perlu kita mengerti bahwa hidup sejati kita, pelayanan sejati tidak mencari kemuliaan, tetapi berakhir pada sukacita ketika melihat jiwa diselamatkan. Tetaplah menabur firman, Bapak Ibu, walau hasil belum tampak, sebab Tuhan memberi pertumbuhan. Ya, jadi di bulan Desember ini bagikan hadiah-hadiah kepada sebanyak mungkin orang. Setiap orang yang kamu jumpai, Bapak Ibu jumpai, berikan mereka hadiah. Hadiahnya apa? Tabur firman sama mereka. Kemanapun kita pergi, tabur firman. Nah, sharingkan hal ini sampai akhir tahun ini. Apakah Anda masih peka untuk mendengarkan firman Tuhan? Dan pertanyaan kedua, hal-hal apa yang membuat Anda goyah, bahkan hampir menyerah? Yang ketiga, apakah Anda masih teguh untuk terus memberitakan Injil? Sharingkan hal ini Bapak Ibu. Tiga hal ini kalau Bapak Ibu sharingkan, ini yang membuat engkau bisa bilang gini, ternyata aku ini bahagia. Atau ternyata gini, aku sedang tidak bahagia, aku sedang tidak bersuka cita. Apiku mulai padam. Dan nanti saling mendoakan. Ya, di capture, di foto ya supaya nanti bisa di-sharingkan. Mari kita berdoa. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas kami seperti di sorga. Firmanmu bekerja dan melakukannya untuk kami semua. Haleluya. Amin.